Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak-kakak Solihah level 1. Bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah kakak-kakak level 1 dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga teman-teman semoga tambah semangat pelajaran PAI meski teman-teman dalam keadaan berpuasa ya. Insya Allah makin tambah pahalanya. Oke teman-teman level 1, mari kita awali dengan pembelajaran PAI hari ini sama-sama kita awali membaca basmalah dan doa sebelum belajar. 1. Ready. 2. Sit down nicely. 3. Be quiet. 4. Let's pray. Hands on pray and then my hands. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman level 1 kita sekarang Bu Guru akan membacakan Islamic value pada hari ini di hadis ya teman-teman. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224 yang berbunyi menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Nah, oke, next. Nah, teman-teman level 1, mari kita sama-sama bernyanyi 4 sahabat Rasulullah. 1, 2, 3, siapa yang sudah pernah mendengarnya? Oke. Nah, 4 sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini 4 sahabat Rasulullah ini digelar menjadi Khulafaur Rasyidin. Kita dengar ya. Udah, oke. Halo kawan-kawan, mari kita mengenal 4 sahabat Rasulullah yang termasuk Khulafaur Rasyidin bersama channel Gilper Creator. Empat sahabat Rasul Khulafaur Rasyidin. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, 2 Umar bin Khattab, 3 Utsman bin Affan. Yang keempat Ali bin Abi Thalib. Nah, adik-adik, coba sebutkan 4 sahabat Rasul yang termasuk Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. yang kedua, Umar bin Khattab. yang ketiga, Utsman bin Affan. dan yang keempat. Ali bin Abi Thalib. Alhamdulillah, pinter. Yuk kita lanjut. Ayo sama-sama. 4 sahabat Rasul Khulafaur Rasyidin. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, 2 Umar bin Khattab, 3 Utsman bin Affan. Yang keempat Ali bin Abi Thalib. Wah, Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah ya. Oke, sekarang Bu Guru mau mau mengetes nih teman-teman, masih ingat gak ya tadi urutan Khulafaur Rasyidin, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tadi ada 4. Nah, sekarang Bu Guru akan berikan 4 sahabat Rasulullah yang masih acak-acak. Nah, tapi nanti akan dibenerin nih sama teman-teman. Nah, sekarang
Sesuaikan urutan sahabat Rasulullah sesuai dengan video yang tadi ya teman-teman ya. Nah yang pertama apa sih? Ada yang masih ingat? Ya betul, Abu Bakar Ash-Shiddiq. Good job. Yang kedua, Umar bin Khattab. Yang ketiga, Utsman apa Ali? Oh no, salah. Oke, tidak ya, tidak benar ya. Kalau Ali ya, ya. Kalau yang ketiga apa teman-teman? Yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Yang ketiga Utsman bin Affan. Oke, sekarang Bu Guru akan tulis Utsman bin Affan. Yang keempat, ada yang masih ingat yang keempat apa? Yang keempat itu adalah Ali bin Abi Thalib. Yes. Betul banget. Ali bin Abi Thalib. Oke. Next. Kita lanjut. Selanjutnya, bentar, sedang loading. Teman-teman level 1, sekarang Bu Guru akan memberikan sebuah video dan mengenalkan bagaimana sih kisahnya Abu Bakar Ash-Shiddiq itu bagaimana ya. Ada yang pernah mendengarnya? Atau pernah menontonnya? Atau sudah pernah mendengar kisah Abu Bakar? Oke, kebanyakan yang belum nih. Oke, kita simak videonya ya. Oke, udah sabar nih Bu Guru. Sabar ya teman-teman. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah. Nasab beliau bertemu dengan Rasulullah SAW pada kakek yang keenam, yaitu Murrah. Abu Bakar radhiyallahu anhu lahir 2 tahun setelah lahirnya Rasulullah Muhammad SAW di kota Mekah. Semasa kecil, Abu Bakar radhiyallahu anhu sudah menjadi teman akrab Rasulullah SAW. Keduanya memiliki sifat yang sama, yakni jujur, tidak suka berbuat kejelekan, tidak menyembah berhala, dan tidak suka minum khamar. Bahkan pekerjaannya pun sama. Abu Bakar adalah seorang pedagang. Beliau adalah seorang pedagang yang semua kekayaannya digunakan untuk kepentingan dakwah Islam. Pada saat masuk Islam, Abu Bakar sudah memiliki 40.000 dirham. Semuanya disumbangkannya untuk dakwah Islam dan membebaskan budak-budak Muslim. Rasulullah SAW paling banyak menggunakan harta Abu Bakar As-Siddiq. Beliau bersabda, "Tidak ada harta yang lebih memberikan manfaat bagiku selain hartanya Abu Bakar." Suatu hari, Rasulullah SAW menganjurkan para sahabat untuk bersedekah. Saat itu Umar bin Khattab sedang memiliki harta, maka Umar pun segera pulang sembari berkata, "Hari ini, walaupun hari ini saja, aku akan mendahului kebaikan Abu Bakar." Umar pulang mengambil separuh hartanya lalu menemui Rasulullah SAW. Sesampainya di hadapan beliau, Umar ditanya, "Berapa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu?" "Sebesar yang aku infakkan ya Rasulullah." Lalu datanglah Abu Bakar dengan membawa hartanya. Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu?" "Aku tinggalkan Allah dan Rasul-Nya." Mendengar ucapan Abu Bakar itu, Umar pun berkata, "Sungguh aku tak akan bisa mendahului kebaikan Abu Bakar untuk selamanya." Abu Bakar As-Siddiq adalah sosok sahabat yang paling banyak berdoa. Hatinya lembut dan pengasih.
sangat pemalu dan penyayang. Beliau adalah sahabat yang sangat wara' dan zuhud. Dari sanalah Ahlus Sunnah bersepakat bahwasanya Abu Bakar merupakan manusia terbaik setelah Rasulullah SAW. Dari sekian banyak sahabat, dirinya lah yang ditunjuk Rasulullah SAW untuk menjadi imam salat menggantikan beliau yang sedang sakit. Abu Bakar terus menemani dan menjadi teman paling setia Rasulullah SAW, baik ketika senang maupun susah, ketika bepergian maupun mukim. Rasulullah SAW menggelarinya sebagai orang yang jujur atau as-siddiq, dan hanya Abu Bakarlah satu-satunya yang memiliki gelar tersebut. Beliau digelari as-siddiq karena paling cepat meyakini dan membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yakni ajaran Islam. Suatu pagi, Rasulullah SAW memberitahu manusia bahwa beliau semalam telah melaksanakan Isra, yakni perjalanan dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, dan Mi'raj, yakni perjalanan dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. Manusia tidak percaya berita itu. Kemudian mereka mendatangi Abu Bakar dan berkata, Wahai Abu Bakar, apakah kamu percaya yang dikatakan temanmu Muhammad, bahwa ia pergi ke Baitul Maqdis di malam hari dan sampai di sini sebelum subuh? apakah dia Muhammad yang mengatakan begitu? Ya, benar. Kalau Muhammad yang berkata, maka aku akan membenarkan berita dari langit, dan aku akan membenarkan dia berita yang lebih aneh dari itu. Ketika dakwah Islam mulai menyebar ke seluruh penjuru Mekah, orang-orang Quraisy merencanakan pembunuhan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pun hijrah ke Madinah ditemani sahabat setianya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dalam perjalanan itu, Rasulullah SAW dan Abu Bakar dikejar-kejar orang-orang kafir musyrik. Mereka bersembunyi di dalam gua Sur. Hampir saja persembunyian Rasulullah SAW dan Abu Bakar diketahui musuh, karena orang-orang kafir itu pun sampai di gua Sur. Ketika musuh akan masuk ke dalam gua untuk memeriksa keberadaan Rasul dan Abu Bakar, Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong mereka dengan adanya sarang laba-laba yang masih menyatu, tidak rusak sedikit pun. Dari sanalah orang-orang kafir berkesimpulan, tidak mungkin Rasulullah dan Abu Bakar ada di dalam gua. Pada tahun ke-11 Hijriyah, Rasulullah SAW wafat. Melalui musyawarah yang panjang, akhirnya para sahabat sepakat membaiat Abu Bakar sebagai Khalifatul Rasulillah. Setelah beliau diangkat menjadi khalifah, beliau menyampaikan pidato singkat namun penuh makna di Masjid Nabawi. Beliau memuji Allah dan berkata, Oke, Masya Allah, perjalanan Abu Bakar As-Siddiq sambil menemani Nabi Muhammad SAW ya teman-teman ya. Iya, oke, nanti videonya akan dilanjutkan pekan depan ya, level 1. Ya, sekarang kita hanya cukup untuk mengenal kisah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ya, sekarang Bu Guru akan menceritakan sedikit dan meringkas dari video berikut. Nah, di sini Abu Bakar adalah salah satu sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah. Bagaikan seperti ini teman-teman. Ini Rasulullah, ini Abu Bakar. Nabi Muhammad mau kemana-mana pasti ditemani sama Abu Bakar As-Siddiq. Bayangkan teman-teman, pada saat itu Nabi Muhammad dimusuhi, tidak ada yang mau menemaninya. Oleh karena bahkan pada zaman itu masyarakat ingin membunuh Nabi Muhammad, tetapi ditahan oleh Abu Bakar, diselamatkan Abu Bakar. Kemudian oleh Nabi Muhammad, Nabi Muhammad pergi ke gua, tetapi ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah ya, Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq rela meski hartanya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk apa?
untuk dakwanya saja, teman-teman. Masya Allah ya, kepribadiannya sangat baik. Semoga kakak-kakak level 1 menjadi kepribadian ya Abu Bakar Asy-Siddiq. Orang yang sangat dermawan, orang yang sangat baik banget setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abu Bakar itu teman-teman juga termasuk di antara mereka yang paling awal memeluk Islam setelah Nabi Muhammad wafat. Bayangkan teman-teman, tidak ada yang percaya meski setelah itu Abu Bakar. Kemudian tadi apa yang kedua? Abu Bakar. Setelah itu Umar bin Khattab. Yang ketiga apa? Utsman bin Affan. Yang keempat baru Ali bin Abi Thalib. Kemudian nih, lanjut kisah Abu Bakar. Abu Bakar menjadi khalifah Islam yang pertama pada tahun 632 hingga tahun 634 Masehi ya, teman-teman. Ya. Lahirnya dengan nama Abdullah bin Abi Quhafah. Nah, ia adalah salah satu di antara 4 khalifah yang digelar menjadi Rasyidin atau khalifah yang diberi petunjuk Khulafaur Rasyidin. Nah, Abu Bakar Asy-Siddiq dilahirkan di kota Mekah, termasuk keturunan dari Bani Tamim, dan Abu Bakar merupakan sebuah suku bangsa Quraisy. Ya, diingat ya teman-teman ya kisahnya. Oke, teman-teman, ada sebuah sedikit kuis. Yang pertama, sahabat Rasulullah ada 4. Siapa sahabat yang pertama yang dekat dengan Rasulullah dan masuk ke dalam Islam sehingga menemani Rasulullah pada saat hijrah ke Madinah? Apa jawabannya? Ada yang tahu? Yes, betul. Abu Bakar Asy-Siddiq. Lanjut, number 2. Abu Bakar lahir di kota? Yes, betul. Madinah. Nomor 3, Abu Bakar Asy-Siddiq dengan nama A. Abu Bakar Asy-Siddiq, B. Abdullah bin Abi Quhafah. Yes, good job. Abdullah bin Abi Quhafah. Number 4, Abdullah bin Abi Quhafah termasuk suku A. Quraisy, B. Arab. Yes, good job, Quraisy. Number 5, Abu Bakar Asy-Siddiq termasuk keturunan A. Bani Israel, B. Bani Tamim. Yes, good job, Bani Tamim. Oke, pembelajaran PAI pada hari ini terkait pembahasan mengenal kisah Abu Bakar Asy-Siddiq ya, teman-teman. Hanya mengenal, nanti dilanjutkan pekan depan yaitu hijrahnya Abu Bakar Asy-Siddiq bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah sangat seru banget ceritanya. Oke, tugasnya level 1 nanti akan ada sebuah games word wall yang dibuatkan sama Bu Guru. Nanti dikerjakan pada hari ini. Kemudian silakan ya sebagai latihan saja. Oke, thank you level 1. Kita akhiri mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.